Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kuliah sistem multi agent di minggu keempat, di mana kita akan mulai membahas mengenai bagaimana begitu memodelkan secara dinamis gitu ya. Kalau saya review begitu di minggu pertama, Anda sudah belajar diperkenalkan kira-kira apa saja karakteristik dari sebuah permasalahan yang biasanya dimodelkan dengan pendekatan multi agent. Kalau kita masih ingat begitu, di sini kita bisa bilang ya bahwa karakteristiknya itu ada tiga. Yang pertama, dia biasanya adalah dinamik, lawan dari statik ya. Biasanya statik tidak banyak kita pakai. Memang apa dia sifatnya itu dinamis gitu ya, berubah terhadap waktu. Nanti kita akan lihat kenapa bisa demikian. Yang berikutnya adalah kalau ini sebetulnya straightforward begitu. Yang kedua, karena dia sesuai dengan namanya multi agent begitu ya, seperti yang saya sampaikan, dia terdiri dari banyak agen ya, di mana agennya tersebut bersifat independen, maka keputusannya tersebut lebih bersifat terdistribusi ya, dibandingkan tersentralisasi ya. Berikutnya, kalau dalam hal ini yang ketiga di sini, karena perkembangan zaman, maka kita mengusulkan begitu ya, bahwa dia lebih bersifat data dibandingkan model driven. Nah, tapi kalau yang ini sebetulnya sifatnya masih diperdebatkan ya. Nah, tapi paling tidak di sini kita sudah sepakat begitu bahwa dengan pendekatan multi agent ini dia sifatnya lebih ke dinamik daripada statik ya. Otomatis dan di kuliah minggu kedua juga Anda sudah diperkenalkan kira-kira apa pentingnya dari waktu terhadap sebuah permasalahan multi agent tersebut ya. Dan Anda sudah membahas dalam tugas kira-kira kalau permasalahan yang sifatnya dinamik itu seperti apa. Sehingga dalam hal ini kita perlu mengetahui bagaimana memodelkan dengan pendekatan dinamis. Karena sejauh ini kalau di TI yang lebih Anda ketahui ya bisa dibilang gitu memang lebih banyak ke pendekatan secara statik gitu ya. Sehingga mau tidak mau ini merupakan sebuah teknik baru yang harus kita pelajari bersama-sama ya. Terutama dalam kerangka kita kaitannya dengan bidang di teknik industri gitu ya. Nah, bagaimana kita memodelkan sistem multi agent tersebut ya dengan secara dinamis? Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa hal begitu. Di minggu ini kita akan belajar kira-kira dasar-dasarnya begitu ya. Kemudian atau kita sebut sebagai konsep dari pendekatan secara dinamik itu bagaimana. Kemudian kalau sudah begitu, nanti di minggu berikutnya Anda akan diberikan beberapa contoh yang relevan dengan teknik industri ya. Soalnya kalau langsung diberikan contohnya, saya khawatir begitu Anda hanya memahami untuk kasus itu gitu. Padahal ini juga merupakan satu hal yang menantang ya bagi kita yang belajar multi agent, karena domain dari multi agent itu sebetulnya tidak banyak dari bidang TI begitu. Kalau OR begitu ya, memang sangat dekat dengan bidang TI sehingga yang membahas textbooknya maupun papernya banyak sekali. Tapi multi agent belum ya. Bahkan pendekatan dinamik pun belum banyak dibahas begitu ya. Nah, bagaimana kemudian cara kita mempelajarinya? Ini ada beberapa hal yang akan dibahas dalam kuliah ini. Ini kalau yang pertama seharusnya bukan the course ya isinya, tapi membahas yang disebut sebagai basic concept of dynamics begitu ya. Nah, nanti Anda akan diperkenalkan apa yang disebut sebagai definisi begitu ya. Definisi dari dinamik itu apa dalam hal ini. Kemudian Anda diperkenalkan juga begitu. Kalau sudah mengerti kira-kira definisi dari dinamik, yang berikutnya di sini ada definisi dari umpan balik ya atau feedback. Itu sebuah atau dua buah hal yang berkaitan sangat erat begitu ya. Yang berikutnya juga apa saja contoh-contohnya di mana di sebuah sistem tersebut bisa dimodelkan secara dinamik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karakteristik dari multi agent itu ada di sini. Nah, tapi yang penting begitu ya untuk Anda pahami, tidak harus semua permasalahan karena sekarang ini happening begitu ya,
dengan data driven, kemudian dengan pendekatan dynamic, pendekatan terdistribusi, semua harus dimodelkan seperti ini. Tidak, ya. Kalau memang secara natural sistemnya tersebut katakanlah memang statik begitu ya, tersentralisasi dan juga model driven, ya tidak ada salahnya Anda tetap memakai sistem yang demikian. Karena dalam kita di bidang engineering itu bukan kita menentukan modelnya terlebih dahulu baru kemudian sistemnya dipaksa mengikuti model tersebut. Tidak demikian ya. Itu salah. Yang betul adalah Anda bisa memahami sistemnya dengan baik ya. Karakteristiknya seperti apa? Bahkan kalau dalam kuliah pemodelan tuh Anda diperkenalkan terlebih dahulu yang disebut sebagai problem stakeholders begitu ya. Makanya kalau dalam TA di teknik industri, problem stakeholders itu menjadi sesuatu yang wajib begitu ya, tidak bisa kita hilangkan begitu dalam analisis. Berikutnya di sini Anda menentukan 6 elements of problems begitu ya, atau 6 elemen masalah, yang termasuk di situ Anda membahas konsep dan seterusnya. Nah, baru kalau sudah membahas ini, kita akan masuk ke beberapa pembahasan tentang pemodelan secara dinamik gitu ya. Nah, kalau pemodelan secara statik kita sedikit banyak itu sudah tahu bahwa teknik yang banyak dipakai adalah penelitian operasional, dan penelitian operasional sudah seperti yang saya sampaikan tadi sudah matang begitu ya, sudah mature. Nah, dengan teknik linear programming begitu. Kemudian kalau untuk variable discrete ada integer linear programming. Nah, kalau ini agak lain begitu, sehingga Anda harus belajar menggunakan state space begitu ya. Dan di sini teknik yang dipakai adalah differential equation. Nah, selain differential equations, ada satu teknik lagi yang disebut sebagai, ini namanya mirip sekali tapi sebetulnya berbeda. Kalau yang sebelumnya adalah differential equation, ini adalah difference equation. Nah, mestinya ini sudah diajarkan pada saat dulu Anda kuliah matematika 1 atau 2, matematika 2 rasanya. Nah, kalau ini untuk variabel yang sifatnya continue begitu ya. Ini adalah variabel yang sifatnya discrete. Dan di sini saya kasih note begitu ya, saya kasih bocoran di awal bahwa permasalahan ini yang menggunakan difference equation itu bisa dibilang ya, paling tidak kalau menurut pendapat saya lebih cocok begitu untuk permasalahan di TI, terutama di bidang operations ya. Nanti mengapa demikian nanti Anda akan bisa memahami sendiri, saya harap ya, kalau sudah masuk ke materinya. Nah, kemudian setelahnya Anda akan diberikan beberapa contoh begitu, tapi masih banyak yang terkait dengan differential equation. Supaya Anda memahami secara utuh begitu, maka untuk yang difference equation dan juga beberapa teknik untuk memahami behavior, kita belum berbicara masalah optimisasi begitu ya. Nanti akan kita bandingkan. Oke. Untuk kuliah kita kali ini kita akan membahas begitu ya, mencari begitu, dan saya banyak memakai dari 2 referensi utama ini. Yang pertama adalah dari bukunya Astrom begitu, yang membahas mengenai feedback system. Ini sebetulnya satu fundamental yang penting ya kalau dalam bidang yang disebut sebagai dynamical model begitu ya. Karena dalam model dinamis tersebut biasanya terdapat feedback, berbeda dengan yang kita pelajari di OR begitu ya. Kalau di OR tidak terlalu banyak dibahas masalah feedback tersebut gitu. Nah, kemudian yang di sini kalau kita lihat, kita masuk ke referensi yang kedua. Ini merupakan satu buku yang sangat bagus juga dari Kulakowski, yang mana dia membahas masalah pemodelan dan juga kontrol dari sistem-sistem engineering begitu ya. Nah, di sini yang yang kedua ini dari bukunya Kulakowski gitu. Anda bisa lihat ini kontrol juga ya, engineering. Nah, dalam hal ini memang harus diakui beberapa literatur begitu ya yang dipakai di sini membahas masalah hard engineering ya. Hard engineering itu apa secara spesifik begitu ya. Yang dipakai di sini adalah dari teman-teman kita di EL dan TI ya. Jadi ya contoh mereka baik untuk ketenaga listrikan maupun mesin begitu ya. Nah, memang untuk masalah-masalah yang ada di teknik industri
memang tidak semuanya sudah dibahas secara lengkap gitu ya. Tadi saya sampaikan kalau kita menggunakan model OR gitu, sudah banyak sekali yang membahas baik dari sisi literatur maupun dari sisi penelitian begitu. Tapi kalau untuk model multi agent ini, bahkan untuk model dynamic pun itu tidak banyak yang membahas ini. Karena satu hal nanti yang akan dibahas di slide-slide selanjutnya, untuk bisa dibahas dengan dynamical model ada satu syaratnya yang disebut sebagai conservation laws begitu ya. Artinya dia harus bisa dijelaskan secara gamblang begitu ya, secara kasat mata oleh nature. Artinya untuk permasalahan-permasalahan sosial itu agak sulit ya. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah berarti begitu ya, di dalam kuliah multi agent ini permasalahannya khusus membahas masalah yang tidak sosial tadi, tidak marketing begitu, tidak sumber daya manusia? Iya, ya. Sayangnya iya begitu. Kita banyak membahas nanti, tapi masih dalam bidang TI. Saya juga tidak membahas ini karena kita tidak bidang sini. Kita membahas TI tapi di bidang operations begitu. Nah, operations itu apa? Yang pertama adalah biasanya di bidang manufaktur begitu ya. Dan itu adalah cocok sekali dengan kita di teknik industri. Karena memang kita secara body of knowledge begitu memang masih di bidang manufaktur. Berikutnya adalah membahas masalah transportasi yang tidak hanya dibahas di TI tapi oleh teman-teman kita baik di teknik sipil begitu, teknik planologi maupun teknik lautan. Nah, yang ketiga adalah membahas masalah yang sedang happening begitu ya belakangan ini. Karena memang secara statistik begitu alumni TI banyak sekali yang bekerja di dua bidang ini, yaitu logistik dan rantai pasok ya. Jadi hanya bidang-bidang tersebut. Nah, apakah kemudian kalau di bidang lain, misalnya tadi yang saya sampaikan marketing, sumber daya manusia, kemudian human resource, ya sama ya, sumber daya manusia dengan human resource tidak banyak dibahas? Iya, karena sulit gitu kalau Anda belum membahas mengenai dynamical modelnya. Kalau Anda sudah ngerti ini, Anda sudah ahli, bisa gitu. Tapi begitu belum, saya khawatir nanti malah bahasannya menjadi terlalu melebar kemana-mana ya. Nah, ini kita masuk ke bagian yang pertama yang membahas mengenai konsep dari dinamika. Nah, kalau kita membahas dinamika di TI, paling tidak kalau Anda melihat kuliah pilihannya yang kebetulan juga berasal begitu dari kuliah KKCT, ada satu mata kuliah yang disebut sebagai System Dynamics ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dinamika sistem ya. Ini merupakan satu materi yang banyak dipakai untuk menganalisis polusi. Nah, pertanyaannya adalah, tadi sebelumnya saya sudah membahas ya, kita kuliah 1 begitu membahas masalah kira-kira multi agent ini membahas apa. Kemudian kuliah yang kedua membahas evolusi waktu. Nah, karena membahas evolusi waktu, mungkin Anda masih ingat bahwa kalau dalam pendekatan statik begitu ya, kita tidak peduli dengan evolusi waktu. Bisa dibilang ya. Yang kita ingin tahu adalah, di sini saya ada awal dari horizon perencanaan yang ada di sini ya. Kemudian yang di sini saya ada akhir dari horizon perencanaan. Selama periode perencanaan, selama periode atau selama horizon perencanaan tersebut, yang saya pedulikan adalah keputusan yang saya ambil selama periode tersebut. Saya tidak peduli apakah terjadi yang di titik ini, apakah di yang sini, apakah yang di sini, saya tidak peduli. Yang ingin saya tahu adalah selama ini gitu, katakanlah kalau misalnya saya ingin membuat layout dari pabrik begitu ya, ya seperti apa. Jadi saya ukur T-nya secara agregat ya. Berbeda begitu. Misalnya saya menggunakan pendekatan dynamics begitu ya, yang mana dynamicsnya tersebut yang hendak kita bahas di kuliah yang ada sekarang ya. Nah, kalau dengan menggunakan pendekatan dynamics ya, di sini yang sudah Anda pelajari tentu saja ada evolusi waktu ya. Di sini saya bisa evaluasi setiap K-nya seperti ini, K sama dengan 1, ini K plus 1 begitu ya. Misalnya ini K plus 2 dan seterusnya sampai dengan K plus N besar, di mana N besarnya adalah horizon perencanaan. Nah, saya peduli di setiap titiknya tersebut ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi kita kembali ke sini, dinamika sistem ya, atau sistem dinamik tersebut apakah membahas evolusi waktu ini? Jawabannya adalah ya.
Nah, tapi mungkin Anda ingat juga bahwa pendekatannya dia di situ bukan pendekatannya sifatnya analitik. Nah, itulah yang membedakan dengan kerangka kita nanti pada saat membahas multi agent. Multi agent adalah bagaimana kita bisa memodelkan secara analitik begitu ya. Bagaimana tools-tools yang bisa dipakai untuk baik nanti kalau dalam sistem ya, ini yang belum kita jelaskan. Dalam sistem tersebut Anda bisa melakukan dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah Anda mengukur perilaku begitu ya, atau behavior dari sistem. Tapi ingat ya, ini tricky. Perilaku di sini kita bukan berbicara masalah perilaku sosial, tapi tentu saja perilaku sistem. Kalau logistik ya perilaku inventornya seperti apa. Jadi bukan perilaku manusia. Ya, tapi perilaku barang begitu atau perilaku mesin. Nah, atau yang kedua adalah Anda ingin melakukan yang disebut sebagai optimisasi. Nah, kita tentu saja begitu ya, kalau di TI lebih banyak ke sini. Meskipun begitu, kalau Anda studi lanjut, saya sangat menyarankan Anda bisa mengambil topik-topik seperti ini karena secara kandungan saintifik lebih bagus ya. Sekarang kita mengevaluasi begitu ya, 3 komponen model yang pasti sudah Anda ketahui dengan baik. Itu yang pertama disebut sebagai variabel keputusan begitu ya. Yang kalau mana dalam ini kerangkanya masih di sini belum saya tuliskan ya. Tapi kerangka yang di sini adalah kerangka pemodelan secara statik begitu ya. Maka ada 3 hal utama begitu yang harus selalu kita perhatikan pada saat kita membuat model begitu ya. Maka ini adalah variabel keputusan yang kalau dalam influence diagram kita lambangkan dengan kotak. Nah, variabel keputusan itu kan pada dasarnya adalah set begitu ya. Set apa yang mau kita ambil. Nah, yang mana yang perlu kita ambil? Di sini dievaluasi berdasarkan objective functionnya. Nah, jadi kalau Anda bertanya begitu, apakah pemodelan itu relatif? Jawabannya iya, ya. Tergantung dari siapa yang memodelkan. Tapi apakah pemodelan yang relatif tadi dapat dinilai apakah bagus atau tidak? Tentu saja iya juga. Tergantung adalah dari mana si orang yang memodelkannya tersebut bisa melihat dari berbagai sudut pandang begitu ya. Kalau Anda hanya mengambil dari satu sudut pandang pasti ya lebih tidak lebih bagus gitu dibandingkan dengan orang yang lain yang bisa mengambil dari beberapa faset begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada constraint begitu. Ini diindikasikan bisa dengan hubungan variabel begitu, bisa dengan parameternya tidak ya. Ini input juga. Tapi dia merupakan yang uncontrollable begitu. Kalau yang di sini kan controllable. Nah, kalau kita lihat di sini pertanyaannya, apakah ada dinamika dalam komponen model ini? Ya, mungkin kalau kita menggambarkan secara gambar begini agak sulit begitu ya. Tapi bagaimana kalau sekarang kita coba gambarkan dengan atau kita tuliskan dengan model yang Anda sudah ketahui bersama, yaitu model program linear, di mana katakanlah saya ingin memaksimasi sesuatu. Ini adalah Z, kemudian CX begitu ya. CX subject to di sini adalah matriks A dikalikan vektor X sama dengan ruas kanan B, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu saja jawabannya apakah ada dinamika? Jawabannya adalah tidak. Karena paling gampang apa? Ini seperti saya bilang tadi, dia statik begitu. Saya peduli pada saat T0 dan saya peduli pada saat T sama dengan N besar. Apa yang terjadi di dalamnya saya cenderung tidak tahu menahu. Ya, meskipun ini jangan Anda campurkan dengan pendekatan pemodelan namanya black box begitu ya. Itu agak lain begitu. Tapi di sini kita berbicara adalah kapan status begitu atau keputusan yang Anda ambil dalam sistem tersebut mau Anda evaluasi begitu. Di situ tidak terlalu ada kaitannya begitu ya antara waktu dengan yang ada di dalam pengambilan keputusan saya ini. Nah, gampangnya kalau kita lihat di sini tidak ada elemen T-nya. Terutama kalau kita berbicara dalam variabel keputusannya ini. Tidak ada. Ya, dia yang dibilang di sini begitu ya. Ya tidak berubah inputnya. Nah, mungkin Anda berpendapat bagaimana kalau dulu waktu saya belajar model integer linear programming begitu ya. Kan saya bisa memutuskan di sini. Ada proses yang disebut sebagai jadwal produksi gitu ya. Nah, tapi ingat bahwa
jadwal produksi itu pun juga dibuatnya secara statik begitu. Artinya inputnya untuk membuat jadwal produksinya tersebut tidak berubah. Sudah diketahui atau dalam bahasa modeling sudah diketahui secara priori, ya, prior begitu, beforehand. Nah, beda dengan pendekatan yang sekarang yang sedang kita bahas adalah pendekatan yang dinamik. Nah, apa definisi dari dinamik di sini? Di sini Anda lihat bahwa yang disebut sebagai sistem dinamik atau sebuah sistem yang dinamis begitu. Tapi ingat, ini bukan dinamika sistem. Ini camkan baik-baik ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini adalah dynamical system dalam kerangka model analitik gitu ya. Adalah sebuah sistem yang mana perilakunya tersebut selalu berubah sepanjang waktu. Ya. Yang mana kadang-kadang dia itu terjadi karena ada stimulus dari luar. Pertanyaannya, apakah kalau definisi dinamik seperti ini cocok dengan TI? Wah, cocok sekali. Kalau kita berbicara masalah tadi penjadwalan begitu ya. Kalau kita masalah penjadwalan di sini, ini kan ada yang disebut sebagai order, ya. Kemudian yang di sini ada disebut sebagai, ya, katakanlah mesin begitu ya. Anda diproses di sini kan, baru kalau sudah selesai keluar. Nah, order ini bukankah secara natural dia itu selalu berubah? Ya, kalau misalnya Anda berpendapat begitu ya, bahwa kalau perusahaan yang besar ordernya cenderung pasti. Karena biasanya kan permintaannya kan sudah cukup pasti juga ya. Mungkin dia bikinnya make to stock begitu. Nah, bagaimana dengan perusahaan atau bengkel-bengkel yang skalanya tersebut masih kecil gitu? Mungkin serba tidak tentu. Anda lihat saja. Misalnya kalau Anda lihat begitu ya, bengkel yang skala kecil begitu, ya mungkin hari ini ada berapa, besok ada berapa, tidak bisa kita prediksi. Nah, itu adalah sebuah contoh begitu ya, di mana kondisinya tersebut berubah sepanjang waktu. Ya, tapi kita mengasumsikan bahwa dia dimodelkan secara statik. Nah, kalau kita kembali lagi sekarang, kalau kita punya komponen model yang ini tadi adalah model statik begitu ya, kita juga punya yang disebut sebagai komponen dari model dinamik. Yang pertama disebut sebagai control input, yang ini kita modelkan dengan U. State variable adalah X begitu ya. Kemudian output adalah Y. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya secara konseptual begitu, apa bedanya antara pemodelan yang statik begitu dengan yang dinamik. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu saja di sini ada komponen waktu. Dia pasti berevolusi sepanjang UT. Ini ada XT gitu ya. Begitu pula outputnya ada YT. Nah, apakah nanti UT, YT dan sebagainya tersebut dia apa itu namanya? Discrete atau continue, itu merupakan hal yang lain ya. Tapi di sini paling tidak kita sudah bisa menggambarkannya. Nah, sehingga tadi saya sampaikan ini dievaluasi setiap waktu. Dan apakah intervalnya, kalau saya punya ini T, ini kemudian T plus 1 ya, kemudian ada plus 2 sama atau tidak, itu bisa dua-duanya. Tapi paling tidak itu merupakan salah satu hal begitu yang penting begitu ya untuk Anda perhatikan. Nah, kalau kita sekarang kembali ya, di sini kita sebetulnya bisa bilang bahwa ini tuh ada padanannya ya, ada padanannya. Kalau kita lihat misalnya sebentar ya, oke. Nah, di sini dia itu memiliki padanan. Kalau tadi kan kita istilahnya adalah kontrol variabel begitu ya, bukan kontrol variabel, tadi istilahnya adalah apa tuh namanya, istilahnya adalah decision variable, kemudian fungsi tujuan, ada constraint dan lain sebagainya. Nah, ini pun sebetulnya mirip begitu ya. Kalau kita lihat di sini yang disebut sebagai control input itu kalau dalam OR ya, ini adalah decision variable ya. Kemudian yang di sini adalah state variable. Mungkin yang paling dekat dengan constraint meskipun tidak sama persis. Di pertemuan minggu-minggu lalu
Anda sudah belajar begitu ya, bahwa yang beda dari model dinamik tersebut, kita bisa mengukur begitu ya evolusi dari status sistem yang tersebut. Nah, kalau output di sini saya sudah, ini juga tidak sama persis begitu ya. Tapi mungkin kita bisa beranggapan begitu bahwa yang di sini kita bisa beranggapan ini adalah Z-nya, atau tadi kita ukur dengan performance measure ya. Tapi yang terpenting di sini ya, dalam sistem tersebut baik menggunakan pendekatan statik maupun pendekatan dinamik, ada sesuatu yang Anda itu ingin kendalikan ya. Dengan cara apa ya? Tidak tahu begitu. Itu yang mau kita optimisasi nanti. Yang saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara sistem, kita bisa melihat dua hal. Yang pertama adalah perilaku ya. Yang berikutnya adalah optimisasi begitu, atau mencari kebijakan yang terbaik. Nah, kita memang lebih fokus ke sini. Tapi ini juga nanti akan kita bahas sedikit, terutama minggu depan begitu ya. Pada saat nanti Anda membahas yang disebut sebagai bagaimana Anda melihat ya, sebetulnya sistem yang tersebut kesetimbangannya ada di mana. Oke? Nah, tadi kita sudah membahas masalah dinamis ya, atau dinamik gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, kita diperkenalkan sebuah konsep yang namanya itu adalah feedback atau umpan balik. Ya. Di sini dia merupakan sebuah konsep yang mana dua atau lebih sistem yang dinamis tersebut ya, dia saling terkoneksi. Ini kalau saya sebut sebagai sistem tersebut, biasanya kalau dalam pendekatan dinamik Anda bisa juga menyebutnya sebagai plan ya. Dan ini tuh normal begitu, karena orang kalau sampai sekarang pun kalau misalnya di pembangkit tenaga listrik begitu ya, dia masih menyebut dengan power plant. Nah, ini singkat cerita, ini tuh bisa disebut sebagai plan begitu katakanlah. Nah, bagaimana katakanlah kalau kita punya dua plan gitu ya, yang dia saling terhubung dengan yang lain begitu ya, yang mana dia saling mempengaruhi. Dengan cara apa dia mempengaruhi tersebut? Nah, di sini dia mempengaruhinya tersebut, katakanlah kalau misalnya kita punya di sini ya, output dari plan yang satu, ini P1 plan 1, P2 plan 2 begitu ya. Output dari plan 1 digunakan sebagai input plan 2, dan di sini output akhirnya digunakan untuk mengkoreksi input awal dari plan 1. Nah, itu katakanlah feedback. Nah, feedback banyak dipelajari di tempat lain begitu, tidak hanya di model dinamis ya. Apalagi untuk model multi agent tidak hanya terbatas di situ ya. Nah, kalau kita lihat salah satu aplikasinya gitu, misalnya di dinamika sistem, katakanlah feedback gitu, yang Anda tahu misalnya kalau Anda mengisi sebuah keran air begitu ya. Apa feedbacknya? Kalau penuh ya dia kan akan berhenti, tidak mengisi terus menerus. Kalau terus menerus akan banjir begitu, atau airnya meluber dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh feedback yang sangat sederhana. Nah, tapi dalam pendekatan yang lain begitu ya, biasanya orang mendefinisikan feedbacknya tersebut dengan cara yang tidak terlalu matematik begitu ya. Artinya kalau ingin dibuktikan begitu ya, atau ingin dites dengan menggunakan beberapa pembuktian secara matematik, bukan dengan simulasi ya, tapi dengan pembuktian sulit. Sehingga di sini kita perlu melakukan formalisasi nanti. Nah, ini adalah contohnya ya. Di sini kalau kita lihat contoh yang sudah saya sebutkan tadi ya. Misalnya kalau kita lihat ya, misalnya contohnya kalau yang tadi disebutkan, tentu saja itu adalah sistem di mana dia closed loop gitu ya. Artinya ada feedback. Berbeda dengan sistem yang ada di sini. Kalau sistem yang ada di sebelah kanan dia open loop. Nah, gampangnya apa? Gampangnya adalah misalnya, meskipun saya agak sulit ya mencari kalau yang untuk open loop. Kalau yang untuk feedback sebetulnya terjadi di mana-mana. Misalnya dalam supply chain begitu ya. Dalam supply chain banyak ditemukan begitu ya. Banyak ditemukan misalnya kalau Anda mengirim begitu ya dari pabrik kemudian ke retailer begitu. Nah, kemungkinan besar akan terdapat feedback, yaitu apa? Misalnya yang dikirimkan terlalu banyak begitu ya dari manufacturer atau dari warehouse atau dari
level yang ada di atas retailer. Nah, misalnya terlalu banyak, seharusnya Anda akan memberikan feedback, yaitu apa? Jangan kirim lagi ke saya. Barang saya masih ada cukup banyak begitu. Sehingga kamu bisa mengkalibrasi output yang ada di sini, ya. Nah, itu adalah feedback. Nah, kalau sistem yang terbuka seperti ini, ya, misalnya kalau kita lihat, ya, misalnya kalau kita lihat contoh, ya, sistem biologi gitu, itu bukan yang kanan, ya. Kalau sistem biologi di sini kita bisa lihat, ya, tentu saja ada feedback juga kalau misalnya dalam rantai makanan begitu, ya. Kalau misalnya satu terganggu gitu, pasti dia memberikan sinyal dan lain sebagainya. Nah, apa contohnya kalau dalam ini misalnya kalau dalam ini pendulum atau apapun gitu, ya. Ini banyak ditemukan contoh-contoh, tadi kita kembali di bidang hard engineering gitu, ya. Nah, kalau untuk di bidang kita sendiri tidak terlalu banyak. Nah, artinya apa? Sebetulnya sistem di TI sendiri juga sangat bisa begitu dimodelkan dengan pendekatan dinamis. Karena tadi yang saya sampaikan, kita banyak menggunakan feedback gitu, ya. Meskipun kenyataannya kita masih dominan menggunakan statik gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan, dalam hal ini bukan berarti begitu, ya. Ya, Anda harus selalu menggunakan dinamik, tidak begitu, ya. Tapi lihat-lihat kalau memang ternyata dia cocok, ada feedbacknya, kenapa tidak begitu? Karena seperti yang mungkin Anda pelajari juga di OR, sejauh ini masih tidak terlalu banyak begitu bisa mengakomodasi feedback atau umpan balik yang ada di dalam sistem, ya. Kalau kita lihat, mengapa kemudian tadi kan kita sudah membahas beberapa karakteristiknya. Nah, ini kembali menjadi sebuah pertanyaan yang cukup fundamental bagi kita. Mengapa di balik semua itu gitu, ya, seolah-olah kita harus begitu melibatkan dinamika di dalam pemodelan multi agent gitu. Kenapa tidak dengan statik saja? Dan ini tadi sudah saya sampaikan, saya janjikan akan dibahas, ya, di kuliah kita ini. Nah, jadi bayangkan misalnya Anda berada pada sebuah sistem yang tersentralisasi. Sebetulnya kalau secara fisik begitu, ya, apakah ada sih antara bedanya sistem multi agent begitu? Kalau misalnya saya punya ini agen A, kemudian dia di bawahnya ada agen B, kemudian ada agen C, dan juga ada agen D. Secara fisik apakah ada bedanya antara, kalau saya sebut begitu, sistem 1 itu adalah sistem tradisional yang tersentralisasi, ya. Kemudian sistem 2 adalah sistem baru begitu, yang katakanlah dia menggunakan pendekatan multi agent system. Nah, secara harfiah begitu, ya, atau secara kasat mata, sebetulnya sama sekali tidak ada bedanya. Baik Anda menggunakan centralized atau MAS, ya tetap saja kan B, C, D kalau dalam supply chain begitu tetap berada di bawah A. Nah, tapi apa yang membedakan kan? Yang membedakan adalah tentu yang tidak kasat mata itu, yaitu manajemennya. Kalau dalam kalau dalam sistem 1 gitu, A itu punya kontrol penuh. Katakanlah begitu, ya. Ya, ini kita masih perusahaan skala kecil, baru buka begitu. Sehingga dia tidak punya daya tarik kalau ingin membuat yang ada di bawahnya itu menjadi franchise atau waralaba, sehingga semuanya harus dia pegang sendiri, ya. Nah, dalam hal demikian tentu saja dia harus membuat semua keputusannya, dan itu adalah sistem yang tersentralisasi. Dia harus membuat semua keputusan. Nah, beda dengan pendekatan multi agent. Yang beda adalah jenis cara dia adalah mengambil keputusan saja. Kalau dalam pendekatan multi agent begitu, kita tahu bahwa dia independen. Nah, bayangkan kalau dia independen, ya. Kalau dia independen, ya secara logika begitu, pasti kan sulit begitu kalau Anda ingin memodelkannya dalam statik gitu. Karena yang satu katakanlah ingin ke atas begitu, ya. Satu ingin ke bawah, satu ingin ke samping. Sehingga menjadi sangat volatile. Sehingga effortnya begitu kalau saya ingin mengubahnya dalam tanda petik, ya, ke dalam model yang sifatnya statik begitu, menjadi cukup merepotkan. Sehingga daripada saya melakukan itu,
mending saya ikuti nature dari model multi agent ini, yaitu dengan pendekatan yang dinamik gitu ya. Karena kenapa? Meskipun ya agen A yang dia itu bersifat sebagai pemimpin, meskipun dia memiliki kendali, tapi sebetulnya kendalinya juga tidak terlalu kencang begitu kepada bawahan-bawahannya tersebut. Cukup lemah gitu ya kendalinya tersebut, sehingga itu salah satu menjadi hal yang harus kita pertimbangkan pada saat memang Anda ingin menggunakan pendekatan sentralisasi ya. Sehingga dari sini kita sudah punya sedikit hipotesis begitu ya, bahwa di sini dynamical model cocok untuk kasus ya yang memang dia itu sifatnya terdistribusi keputusannya. Kalau misalnya kasus gitu, contoh pabrik gula begitu ya, yang sebelum reformasi dia ditentukan oleh holdingnya, apakah cocok itu distributif? Rasanya juga tidak menurut saya. Kalau yang zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Karena kontrolnya sangat-sangat kuat begitu. Ya, mau kalau dibikin distribusi jadi aneh begitu. Karena secara kasat mata gitu ya, bahwa memang keputusannya diambil dari atas. Kecuali begitu kalau Anda bilang bahwa Anda ingin melihat bagaimana kalau keputusannya mau saya ganti caranya, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya, sebuah gambar tentang supply chain yang mestinya Anda ketahui dengan baik ya, di mana ada produk begitu yang mengalir. Di sini kita punya 4 buah entitas gitu ya, di mana dalam satu gambar ini anggotanya bisa banyak. Artinya kalau di sini saya hanya menggambarkan satu buah warehouse, bukan berarti dalam supply chain tersebut hanya ada satu gudang gitu ya, tapi bisa lebih. Di sini hanya untuk mempermudah saja. Nah, ada 4 entitas. Yang pertama adalah manufacturer atau pabrik, yang berikutnya adalah gudang, berikutnya adalah distributor dan retailer. Ya, jadi Anda tahu bahwa di sini ya, kemudian yang garis tidak putus-putus ini adalah dia berarti adalah aliran produk, ada yang mengalir. Di sini adalah aliran produk ya, dari manufacturer ke warehouse, kemudian dari warehouse ngirim ke distributor, kemudian dia ngirim ke retailer. Nah, ada feedback dalam hal ini. Ada feedback di mana kalau kita lihat feedback yang tersebut terjadi, kalau kita lihat kan kalau dalam supply chain itu ada 3 buah aliran ya. Adalah aliran produk, kemudian aliran uang, dan juga aliran informasi. Nah, kalau dengan cara seperti ini kemungkinan begitu ya, feedbacknya ya berupa informasi. Tadi saya sampaikan misalnya dari stream atasnya sudah mengirim cukup banyak begitu, sehingga yang bawah bilang, oh jangan kirim banyak-banyak gitu. Kalau kirim banyak-banyak gudang saya nggak muat. Nah, bagaimana caranya kemudian? Ya, dia akan mengubah keputusannya. Kalau dia punya di sini adalah U gitu ya, UF, U factory T. Di sini adalah UW, U warehouse itu adalah berapa yang dialirkan. Di sini UDT. Nah, berdasarkan feedbacknya bisa jadi UFT begitu ya, tidak sama dengan UFT plus 1. Kenapa? Karena kalau kita ukur X pada T, katakanlah di retail gitu ya, atau di warehouse lah. Karena gini adalah UF ya, sudah sangat tinggi sehingga bilang warehouse jangan kirim banyak-banyak, karena kalau enggak nanti gudang saya tidak muat, ya. Nah, sementara kalau Anda lihat di sini, ini contoh sistem yang tidak hanya dinamik begitu ya, tapi dia terdesentralisasi dan dia leaderless begitu ya. Meskipun nanti seperti yang saya sampaikan, kita fokusnya adalah membahas masalah sistem yang dia mempunyai pemimpin, karena kalau tidak nanti kita kesulitan begitu ya pada saat memodelkannya. Nah, tapi kita lihat di sini dia berhak untuk membuat keputusan sendiri-sendiri ya. Supaya apa? Supaya level dari persediaannya bisa terjaga ya. Nah, itu adalah salah satu contoh begitu dari dinamika di bidang operations ya. Tadi saya sampaikan operation ada beberapa, dari mulai manufacture, kemudian transportation. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya untuk supply chain ya. Nah, itu. Jadi pada saat sistemnya seperti ini sudah bisa cukup jelas begitu ya. Kita lihat bahwa
memang dia dinamik, memiliki feedback dan juga terdistribusi, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, tadi di operations itu saya bahas dia merupakan satu bidang yang sebetulnya sangat cocok dengan bidang kita di teknik industri, tapi karena beberapa hal begitu ya, tidak banyak yang sudah memodelkan dengan pendekatan dinamis. Kenapa? Karena salah satu alasan yang paling kuat di sini tidak ada yang disebut sebagai conservation laws, ya, atau yang disebut sebagai ya hukum konservasi alam gitu ya. Artinya apa? Contoh kalau kita berbicara masalah sistem ekonomi, ya, itu kan sulit menjelaskan ya. Kalau misalnya saya turunkan suku bunga, maka dampaknya adalah mungkin orang tidak mau menabung, begitu ya. Tapi kan justru dengan orang tidak mau menabung seperti dalam kondisi pandemik seperti ini, itu yang diharapkan pemerintah. Karena berarti orang akan membelanjakan gitu ya, sehingga konsumsi tetap jalan dan sebagainya. Tapi sulit memodelkan. Berbeda dengan pendekatan di bidang hard engineering. Di bidang hard engineering begitu ya, kita bisa cek berapa listrik yang mengalir, berapa tekanan dari ban gitu ya, atau panas mesin dan sebagainya. Ya. Sehingga di sini sulit Anda melakukan pemodelan yang akurat kalau sistemnya tersebut tidak terstruktur ya, erratik itu maksudnya. Contoh sosial system. Jadi, apakah bisa? Bisa. Tapi apakah mudah? Tidak menurut saya, ya. Nah, sedangkan di sini mengapa kemudian yang pertama kali pendekatan multi agent tersebut di bidang kita di teknik industri muncul di bidang operation, itu menurut saya cukup gamblang alasannya. Karena kalau untuk bidang operation tersebut ya, dia mengikuti conservation law, yaitu dari mana? Dari di sini misalnya katakanlah aliran produk ya, dari pabrik sampai ke retailer gitu ya. Itu cocok kalau menggunakan pendekatan model dinamis ya. Berdasarkan jumlah produk yang mengalir tersebut ya. Di sini tadi saya sampaikan setiap agen gitu berhak untuk membuat keputusan sendiri, sehingga tujuannya apa? Misalnya dia katakanlah ingin mengatur inventorinya, ya. Nah, itu adalah contoh dinamika di bidang operations. Nah, tugas Anda di sini adalah Anda harus memberikan contoh begitu ya. Masalah di bidang teknik industri begitu ya, yang bisa dimodelkan secara dinamis, sehingga kita mengasumsikan bahwa masalah yang Anda pilih ya, masalah yang Anda anggap dia cocok untuk dimodelkan dengan pendekatan dinamis itu, tentu saja dia mengikuti conservation law-nya. Nah, kalau conservation law-nya di sini adalah produk, ini apa misalnya? Conservation law yang lain yang untuk sistem yang Anda pilih tersebut.